Halo, Halo, hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayah, NIM D0321926, dan teman saya Cynthia Sukma Dewi, NIM D93219100. Nama saya Siti Halimatus Sadiah dengan NIM D93219101. di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Merencanakan dan Menyiapkan Audit. Saya akan memaparkan materi mengenai komponen proses perencanaan audit. Menurut Arens, pada tulisannya tahun 2004, beliau mengatakan bahwa proses audit merupakan sebuah metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu seorang auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten. Di dalam proses perencanaan audit, ada beberapa tahapan. Yang pertama, menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Yang kedua, pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui mereview kertas kerja tahun lalu. Dalam penugasan audit, seorang auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan mereview kertas kerja tahun lalu. Selanjutnya, mereview data industri dan data bisnis klien, melakukan peninjauan ke tempat operasi lembaga pendidikan dan perusahaan, mengajukan pertanyaan pada Dewan Komisaris, mengajukan pertanyaan pada manajemen, menentukan adanya hubungan istimewa, serta mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan. Tahapan selanjutnya yakni perancangan audit awal melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit. Yang pertama yakni auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Yang keempat, dipilihnya staf untuk penugasan termasuk bila dibutuhkannya seorang spesialis audit. Kemudian yang kedua, yaitu memilih auditor. Auditor merupakan sebuah profesi seseorang yang mana berfokus terhadap kegiatan auditing, terutamanya dalam lembaga pendidikan. Adapun cara dalam memilih auditor, ada 3 hal. Yang pertama yaitu keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Jadi seorang auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis. Kemudian yang kedua yaitu independensi dalam sikap mental. Pada dasarnya, kompetensi saja tidak mencukupi. Untuk itu, seorang auditor juga harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuan-temuannya. Yang ketiga yaitu penggunaan kemahiran profesional. Hal ini sama halnya dengan seorang dokter yang diharapkan untuk selalu berhati-hati dan menyeluruh dalam melakukan pemeriksaan. Begitu pula dengan seorang auditor yang diharapkan untuk memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atau temuan. Di samping itu, ada juga pengetahuan, di mana hal ini tak lepas dari pekerjaan audit yang untuk memiliki kemampuan profesional guna melakukan tugas audit yang dibebankan. Oleh karena itu, seorang auditor wajib memiliki pengetahuan yang luas, baik mengenai ilmu auditing maupun pengetahuan teknis yang harus dikuasai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai bahan pendukung bagi auditor. Bukti atau bahan audit adalah semua informasi yang digunakan oleh seorang auditor dalam pembuatan kesimpulan atau opini yang telah dibuat. Bukti audit diantaranya yang pertama, catatan akuntansi yang menghasilkan laporan mengenai perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan. Dan yang kedua, informasi lainnya yang berhubungan atau terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari seorang auditor tentang laporan yang telah dibuat. Untuk itu, seorang auditor harus memperoleh bahan bukti audit yang cukup dan kompeten. Semuanya bisa didapatkan melalui cek dan catatan transfer data elektronik, faktur, kontrak atau perjanjian, buku besar umum dan buku besar anak perusahaan, dan jurnal entry
untuk laporan keuangan di perusahaan dan lembaga pendidikan. Dalam mengumpulkan bukti atau bahan pendukung, seorang auditor bisa melakukan berbagai cara, yakni yang pertama, observasi, yang kedua, mereview dokumentasi, yang ketiga, berdiskusi dengan para karyawan atau pekerja, yang keempat, melakukan dan mengisi kuesioner, yang kelima, pemeriksaan fisik terhadap jumlah dan constingable asset. Setelah melakukan dan melaksanakan pengumpulan bukti atau bahan pendukung dari auditor, maka dilakukan juga sebuah evaluasi. Beberapa tahapan dalam evaluasi bukti atau bahan pendukung, yakni yang pertama, menilai kualitas pengendalian internal, yang kedua, menilai reliabilitas informasi yang didapat, yang ketiga, menilai kinerja operasi, yang keempat, menentukan kebutuhan untuk menambah bukti, yang kelima, menentukan faktor resiko, yang keenam, menentukan faktor materialitas, dan yang ketujuh, mendokumentasikan temuan-temuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bukti audit. Bukti audit dapat dikelompokkan ke dalam 9 jenis bukti. Berikut ini dikemukakan ke 9 jenis bukti tersebut. Yang pertama, struktur pengendalian intern. Yang kedua, bukti fisik. Yang ketiga, catatan akuntansi. Yang keempat, konfirmasi. Yang kelima, bukti dokumenter. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Dan yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Yang kedelapan, bukti lisan. Dan yang terakhir, bukti analisis dan perbandingan. Strategi audit. Adapun penetapan strategi harus menentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu. Kemudian yang kedua yaitu jumlah anggota sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu. Yang ketiga, kapan sumber daya tersebut dialokasikan. Dan yang keempat, bagaimana sumber daya tersebut dikelola, diarahkan, dan disupervisi, seperti kapan akan dimulai dan diakhiri rapat sebuah tim. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan dan mendistribusikan rencana audit. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan auditor untuk dikomunikasikan adalah yang pertama, bagaimana saran auditor dalam menghadapi salah sajinya material karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, pendekatan auditor terhadap pengendalian internal dan bagaimana ia memanfaatkan pengendalian yang relevan dalam prosedur auditnya. Yang ketiga, penerapan materialistis dalam konteks audit, hal-hal mengenai perencanaan yang juga dapat untuk dibahas apa dan bagaimana pandangan TJWG tentang pembagian, sikap, dan tindakan.